Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Ayu Andri. Oke, sebelum kalian tonton videonya lebih lanjut, kalian boleh tekan tombol subscribe terlebih dahulu guys. Ingat, subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut ya. Di video kali ini aku bakalan cerita ke kalian pengalaman aku sebelum dan sesudah menikah, perbedaannya. Sebelumnya menikah itu adalah ibadah ya guys. Jadi lebih baik menikah daripada pacaran, karena yang dilakukan apa aja dengan pasangan halal kita, semuanya itu pahala, pegangan tangan, segala macam, pokoknya semuanya pahala. Kalau di ini anak aku guys, aku nge-vlog bareng sama anak aku. Ini namanya Dede Aisyah, anak aku usianya udah 1 tahun 3 bulan. Nah, tentu ya banyak perbedaannya sebelum dan sesudah menikah. Kalau sebelumnya itu pertama ya, aku itu namanya belum punya suami. Jadi dari mulai bangun tidur aja itu sholat subuh langsung, nggak ada kerjaan apa-apa, tidur lagi. Nah, beda halnya terus bangun tidur kan, kalau sebelum nikah bangun tidur, sholat subuh, tidur lagi, atau enggak sarapan, habis itu tidur lagi, paling nyapu ngepel doang tugas aku ya. Nah, kalau sesudah menikah itu dari mulai bangun tidur aja kita udah nyiapin air untuk suami buat dia bangun tidur, air hangat ya biasanya suami aku. Nah, kalau bangun tidur itu kita udah nyiapin air untuk suami. Kalau suami aku tuh biasa kalau bangun tidur itu minta bikinin air hangat. Nah, terus saya selesai sholat, udah masak nasi. Kalau untuk lauk aku mah santai aja sih kalau bikin lauk. Terus beresin rumah, mandiin anak, nyiapin sarapan untuk suami. Suami tuh kadang kalau pagi-pagi tuh suka nasi uduk sih, jadi aku nggak langsung masak gitu, jadi tinggal beli aja. Udah semuanya udah aku yang ngerjain. Kalau sebelum nikah kan dibagi-bagi tugas sama adek aku ya. Adek aku tugasnya cuma nyapu sama ngepel doang. Kalau adek aku nyuci, mama aku masak. Jadi terbagi-bagilah. Nah, sesudah menikah malah semuanya yang ngerjainnya ya aku. Dari mulai nyuci, gosok, masak, terus anak, suami, segala macam ya. Nah, lanjut. Biasanya itu terus juga aku tuh sebelum menikah orangnya mager banget untuk keluar rumah. Jadi kalau keluar itu misalnya keluar itu sore doang tuh, kalau keluar rumah sore aja. Terus lainnya dari pagi sampai siang tiduran aja, main HP di rumah ya kan, males keluar lah pokoknya. Sampai kadang adek aku kan dia orangnya gampang berbaur ya, karena mungkin anak luar, maksudnya anak luar itu kalau aku kan anak pesantren, kalau dia sekolahnya di luar, jadi gampang berbaur gitu. Kalau aku orangnya susah untuk berbaur gitu. Makanya aku di rumah bisa dibilang nggak punya teman, paling temannya itu beberapa doang, itu juga saudara sepantara, jadi sekalian teman gitu. Main kita itu jarang. Sampai aku kan orangnya mager jalan gitu, mager keluar, jadi di rumah aja malam mingguan gitu. Sampai diledekin sama adek aku ngeledekin, cewek tuh malam minggu seharusnya keluar, segala macam bla bla bla. Terus tuh pokoknya kerjanya main HP, terus liburan, makan di dalam rumah. Dan kalau setelah menikah malah sebaliknya, aku malah suka banget yang namanya jalan-jalan gitu, keluar. Entah kenapa, jadi maunya nggak mau di rumah gitu. Maksudnya nggak mau di rumah tuh kalau ada suami mau libur langsung ngajak jalan, terus suami pulang kerja ngajak aku malah ngajak jalan gitu. Malam mingguan suka aku ngajak jalan gitu. Jadi
malah terbalik gitu. Sebelum nikah kan aku gak suka yang namanya keluar rumah, suka jalan-jalan gitu, gak suka. Sesudah menikah malah aku malah suka keluar rumah. Tapi gak apa-apa lah ya, karena aman gitu keluar rumah sama suami kita. Nah, sebelum menikah juga aku itu orangnya, kita lanjut lagi ya. Sebelum menikah itu aku orangnya takut banget sama yang namanya panas gitu, sinar matahari. Entah itu bukan lebay ya, emang gitu. Apa namanya, di pesantren aku ada dari pesantren. Di pesantren itu jarang namanya kena panas-panasan, maksudnya apa namanya, main panas-panasan itu kita ya jarang. Kehidupan kita di dalam lingkungan pondok aja, itu pun sekeliling lingkungan kita itu adem, banyak pohon-pohonan, jadi namanya kena panas itu jarang. Makanya pas kalau liburan dari pesantren nih, aku disuruh sama mama aku gitu, kalau panas itu aku suka nolak gitu, suka lantaran gitu ya, adem dulu gitu. Nah, beda halnya sesudah menikah. Sesudah menikah, mau itu adem kek, mau itu panas kek, aku tetap keluar gitu. Apa namanya, nggak masa bodohan lah sekarang gitu. Karena kalau sebelum nikah tuh takut hitam segala macam. Nah, sesudah menikah bodo amat, gue hitam juga gitu. Bodo amat gue hitam ya kan, udah ada yang punya. Gak gitu juga sih, tapi sekarang lebih kayak biasa aja gitu sama matahari. Gak tau kenapa sebelum nikah jadi kayak takut banget sama panas. Nah, terus juga sebelum menikah itu aku orangnya gak bisa apa-apa dalam hal gak bisa masak gitu. Masak itu biasanya kalau sebelum nikah itu tugasnya mamaku, jadi aku gak mau tahu, dan juga bodo amatan gitu. Disuruh motong bawang aja, aku bukan lebay tau apa, emang aku kenyataan aku ya. Suruh motong bawang sama mama aku, ngupasin bawang tuh aku nggak mau, rasanya pikiran aku bawang bau, terus tangan pada kotor segala macam lah. Sesudah menikah, sebelum nikah pokoknya masak segala apapun itu aku nggak bisa, sampai goreng telur pun aku angus. Goreng telur pun aku angus, makanya suka kalau goreng telur itu digorengin sama adik aku yang ketiga. Dulu sesudah menikah aku bisa masak, mau gak mau aku harus bisa masak. Alhamdulillah, karena aku orangnya mau belajar ya, mau gimana nih caranya gue tuh di rumah harus nyenengin suami nih. Suami itu harus makan masakan gue gitu, biar dia senang gitu. Segala masakan kesukaan suami aku harus bisa. Jadi aku orangnya gitu ya, dengan belajar ya alhamdulillah sih sekarang walaupun gak terlalu jago ya, tapi ada beberapa menu lalu yang lumayan yang aku udah bisa gitu. Yang tadinya awal nikah aja pun aku suruh goreng telur aja tuh angus. Sekarang alhamdulillah masak beberapa menu aku udah bisa lah, ibaratnya udah lumayan lah ya daripada sebelum nikah. Nah, itu sebenarnya masih banyak sih ya perbedaan sebelum sama sesudah menikah. Ya cuma banyak pelajaran yang aku ambil sesudah menikah ini. Jadi nikah itu gak selamanya enak aja gitu, maunya enak. Dan juga nikah itu gak kebanyakan gak enaknya sih, banyak enaknya. Banyak enaknya 20% katanya sih, 20% menikah itu enak, dan sisanya itu enak banget. Kenapa? Karena menikah itu segala sesuatu itu yang dilakukan kita sama suami, pasangan halal kita itu semuanya ibadah, dari mulai pegang tangan segala macam itu semuanya ibadah. Kita nyiapin makanan hidangan untuk suami pun kita dapat pahala gitu.
terus tidur ada yang nemenin, terus ada yang sekarang ada yang merhatiin gitu. Ya udah banyak enaknya gitu sebenarnya. Tapi biasanya sesudah menikah itu bukan untuk main-main gitu, bukan untuk cari ajang ikutin teman gitu, ikutin zaman. Gue udah pada menikah nih, gue belum gitu. Sebenarnya nggak gitu. Menikah itu kita harus nyiapin, sebelum menikah itu kita harus nyiapin diri mantep betul gitu. Maksudnya harus siap diajak susah, harus siap diajak pokoknya bukan hanya menikah doang gitu, tapi di dalam rumah tangga itu sebenarnya banyak sih ujian, tergantung kitanya aja yang ngadepinnya kayak gimana. Ada yang diuji, banyak ujiannya, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan keuangan, ada yang diuji dengan suami selingkuh ataupun segala macam. Tapi tergantung kita yang menyikapinya kayak gimana. Kalau kebanyakan yang udah menikah itu yang diujinya itu kan ekonomi. Tergantung kitanya cara menghadapinya kayak gimana. Katanya sih menikah 1 sampai 5 tahun itu diuji ekonominya. Nah, setelahnya ekonomi udah mulain lancar. Tapi ya tergantung juga sih gimana nih cara kita gimana cara kita untuk menghadapinya gitu. Bisa nggak nih diuji dengan ekonomi gitu, bisa nggak ngelewatinnya. Kebanyakan pada nggak bertahan kan. Intinya menikah itu bukan cuma mau enak aja, kita harus nemenin suami dari nol. Itu wanita yang hebat sih, dari nol sampai dia mempunyai segalanya gitu. Kadang kan ada yang nggak kuat gitu dengan ekonomi segala macam lah. Jadi bukan cuma enaknya aja ya menikah ya. Ini anak aku guys. Ini aku nge-vlog bareng sama anak aku. Anak aku ini kadang suka cengeng gitu dia. Saya. Dadah, halo teman-teman. Dia tuh alhamdulillah maaf, background di belakangnya ada ini kertas belajar anak aku ya. Karena dia sengaja aku tempel ini nih kertas inian di kasur, deket kasur maksudnya, biar supaya dia sebelum tidur atau bangun tidur itu dia suka suka nunjuk-nunjuk gitu, agar supaya dia ingat, daya tahan ingatnya dia tambah ingat ya, maksud gitu. Pokoknya suka belajar gitu dia. Alhamdulillah dia anak aku orangnya gampang nangkep. Jadi aku senang aja kalau ngajarin dia ini. Mirip ke siapa guys? Mirip ke aku atau tidak ya? Oke guys, sampai sini dulu cerita aku setelah menikah ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat, berbagi pengalaman gitu, berbagi pengalaman aku, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Maaf bila kata-kata aku kadang suka belibet-libet. Mudah-mudahan kalian mengerti ya guys, maklumin, karena juga aku sambil ngomong anak itu bikin videonya. Oke, sampai sini dulu video yang aku share ke kalian, mudah-mudahan bermanfaat.